Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur untuk pagi ini, anugerah dan kasih Tuhan kembali mempertemukan kita. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui, dan pada saat ini kami mau lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berikan kekuatan dan pertolongan oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Tema kita pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang mertua dan menantu. Ini hubungan keluarga. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang orang tua, tentang suami, tentang anak, tentang istri. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang hubungan mertua dan menantu. Dari apa yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana Tuhan setelah membentuk manusia itu, Tuhan mengambil salah satu rusuk dari manusia itu dan membentuknya menjadi seorang perempuan. Dan setelah tercipta perempuan dari rusuk laki-laki itu, maka di ayat 24 yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini, di sana dikatakan, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Ayat 23 katakan, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Kita akan melihat pada ayat yang ke-24, di mana laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya. Dan ketika laki-laki meninggalkan ayah ibunya, kemana dia pergi? Di lanjutan ayat itu dikatakan dia akan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Meninggalkan berarti berpisah dari orang tua. Meninggalkan yang dimaksud bukan berbicara tentang tempat tinggal, karena banyak laki-laki yang setelah menikah tidak serumah dengan orang tuanya, tapi belum bisa meninggalkan ayah ibunya. Meskipun dia secara tempat tinggal dia terpisah dari orang tuanya, tapi dia belum bisa meninggalkan orang tuanya. Namun ada juga yang tinggal bersama dengan orang tuanya, tetapi dia sudah bisa meninggalkan ayah ibunya. Jadi sekali lagi ayat ini bukan berbicara tentang tempat tinggal dan di mana dia harus ada. Tetapi meninggalkan yang dimaksud adalah di mana seorang laki-laki tidak lagi di bawah pengawasan atau aturan dari orang tua, tetapi ia sudah berhak mengatur hidupnya sendiri
dalam lembaga yang baru bersama dengan pasangannya. Bisa istrinya atau suaminya. Memang dalam ayat ini dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tetapi ayat ini tidak hanya berbicara kepada laki-laki saja, tetapi tentunya kepada perempuan juga. Di mana perempuan juga akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan pasangannya, yaitu suaminya. Jadi meninggalkan yang dimaksud di sini adalah dia membentuk lembaganya sendiri dengan istrinya. Sehingga diharapkan si anak sudah bisa mandiri dalam banyak hal, mandiri dalam kepribadian, mandiri dalam finansial, dewasa, sudah siap menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Itulah yang diharapkan dari seorang laki-laki ataupun perempuan yang meninggalkan orang tuanya. Namun kata meninggalkan ini seringkali disalahartikan atau disalah mengerti oleh sebagian orang. Itu buktinya di mana? Ada anak yang tidak lagi peduli kepada orang tuanya setelah dia menikah. Ada anak yang tidak lagi merasa punya kewajiban untuk membantu orang tua secara finansial karena ketika orang tuanya perlu dibantu. Ada menantu juga yang mengekang pasangannya, suami atau istri, untuk tidak berhubungan baik dengan orang tuanya. Bahkan ada yang sangat ekstrim ketika mertuanya sakit, ketika orang tuanya, pasangannya sakit, dibiarkan begitu saja. Tentunya Allah tidak menghendaki hal yang demikian. Anak harus tetap mengasihi orang tua maupun mertua sebagaimana harusnya. Namun tentunya sudah ada batasannya. Ia sudah fokus dengan pasangannya. Tetapi dia harus tetap mengasihi orang tua dan mertuanya. Bapak Ibu, kita akan melihat sikap-sikap yang dapat merusak hubungan antara mertua dan menantu. Yang pertama kita akan melihat dari sisi mertua. Banyak sikap yang merusak hubungan mertua dan menantu ketika mertuanya bagaimana? Mertuanya suka menuntut, suka mengatur menantu seperti yang dia mau. Padahal ketika anaknya menikah dengan pasangannya, bukan lagi kewenangan orang tua untuk mengatur-ngatur kehidupan si anak dan si menantu. Tapi banyak kali mertua bersikap banyak menuntut terhadap menantunya. Ini dapat merusak hubungan. Ada lagi mertua yang tidak mengerti latar belakang daripada menantunya. Karena dia tidak melihat latar belakangnya bagaimana, sehingga dengan kemauannya dia mau melakukan banyak hal terhadap menantunya. Dia tidak melihat karena latar belakang yang berbeda itu pun sangat mempengaruhi tentunya. Mempengaruhi kepribadian sang menantu, mempengaruhi keberadaan sang menantu dalam menghadapi banyak hal. Mungkin kalau latar belakangnya satu suku, mungkin tidak begitu sulit untuk beradaptasi. Tetapi ketika sudah berbeda suku, berbeda latar belakang pendidikan keluarga, berbeda cara dibesarkannya, itu tentunya mempengaruhi. Tapi banyak mertua-mertua yang tidak bisa mengerti akan hal itu. Sehingga ini dapat merusak hubungan antara mertua dan menantu. Yang pada akhirnya dia kembali kepada yang pertama tadi, yaitu menuntut seperti yang dia mau. Ada lagi mertua yang suka intervensi dalam masalah rumah tangga anak. Di mana dia suka ikut campur padahal dia tidak diminta. Nah, ini bisa jadi masalah. Dia intervensi lagi ke dalam. Padahal anak dan menantunya itu kan sudah lembaga yang berbeda. Sudah lembaga sendiri. Seharusnya mertua kan tidak lagi ikut campur. Biarkan mereka dengan masalahnya. Jadi jangan dicampuri. Supaya mereka pun boleh semakin dewasa
di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan berumah tangga. Dengan demikian kalau mertua tidak diminta, harusnya mertua jangan intervensi. Mertua jangan ikut campur masuk lagi ke dalam. Nah, ada lagi mertua yang suka apa? Menjelek-jelekkan menantunya. Menjelek-jelekkannya bagaimana? Dengan cara membanding-bandingkan. Mungkin kalau orang tua yang punya anak satu, dia tidak akan membandingkan menantunya dengan menantunya yang lain karena anaknya hanya satu. Tetapi masih punya kemungkinan dia membanding-bandingkan menantunya ini dengan siapa? Dengan menantu orang lain. Nah, tentunya hal ini bisa merusak hubungan karena si menantu pun tidak suka dibanding-bandingkan. Tapi kerap kali itu dilakukan oleh mertua-mertua. Dia bandingkan. Kenapa menantunya yang paling besar hatinya lebih baik? Kenapa kok kamu hatinya lebih kurang perhatian terhadap orang tua? Ya tentu saja berbeda. Karena memang keadaannya berbeda. Latar belakangnya berbeda. Secara finansial mereka berbeda. Ya tentunya gak bisa disamakan. Nah, ini yang harus dipahami oleh mertua-mertua. Sadar tidak sadar seringkali mertua membandingkan menantu yang satu dengan yang lain. Dan ini bisa menimbulkan sakit hati dalam diri sang menantu. Apalagi yang seringkali terjadi yang dapat dilakukan oleh mertua yang pada akhirnya merusak hubungan. Ketika dia melakukan penolakan. Kenapa dia menolak? Karena mungkin sejak akan mau menikah, anaknya tidak direstui. Dan karena adanya penolakan itu menghasilkan sikap-sikap yang kurang berkenan terhadap menantunya. Ada lagi mertua yang bersikap merasa bahwa berjasa pada anaknya. Sehingga ketika menantunya hidup dengan anaknya dan menantunya harus menikmati daripada kerja keras suaminya, ada mertua yang gak terima. Dia merasa dia lebih berhak menikmati hasil dari anaknya itu daripada menantunya. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan hubungan mertua dan menantu. Apalagi kalau dia tahu, kalau misalnya anaknya yang perempuan, menantunya yang laki-laki. Dia tahu bahwa penghasilan anaknya yang perempuan ini lebih besar daripada menantunya yang laki-laki. Tidak jarang ada mertua akhirnya menganggap rendah sang menantu laki-laki. Ini tentunya menjadi masalah. Tapi kenyataan yang terjadi dalam kehidupan yang kita lihat adalah banyak mertua-mertua yang demikian. Jadi sikap-sikap yang ditimbulkan oleh mertua ini banyak menimbulkan hubungan yang tidak baik. Itu dari sisi mertua. Sekarang kita melihat dari sisi menantu. Ada banyak menantu-menantu yang sok dewasa sehingga tidak mau ditegur atau dinasehati oleh mertua. Dia ingin dihargai sebagai nyonya rumah. Apalagi ketika mertuanya tinggal dengan dia. Mertuanya yang harus menghargai dia. Karena apa? Dia merasa sebagai nyonya rumah di situ. Mertuanya hanya menumpang. Sikap yang demikian tentunya juga akan merusak hubungan antara menantu dan mertua. Kemudian ada juga menantu yang sulit beradaptasi dengan keluarga pasangan. Jadi dia tidak melihat, sama seperti mertua tadi, tidak melihat latar belakang keberadaan keluarga ini. Sehingga dia sulit untuk beradaptasi, tidak tahu membawa diri, tidak bisa membawa diri kepada keluarga pasangan. Nah, ini bisa merusak hubungan. Kemudian ada juga menantu-menantu yang suka mengadukan mertua kepada suami. Ini bahaya. Ketika ada menantu yang suka mengadukan mertua kepada pasangan, tentunya ini akan membuat jurang pemisah antara pasangan dengan mertuanya, dengan orang tuanya. Ini harus diwaspadai, harus hati-hati.
Jangan disampaikan kepada suami atau kepada istri, kepada pasangan, kalau hal-hal itu akan merusak hubungan yang lebih parah. Kecuali kalau sama-sama bisa terbuka. Ketika dia menyampaikan keluh kesahnya tentang mertua kepada pasangannya, mertuanya siap dikoreksi di sana, nggak masalah. Tapi akan sangat menjadi masalah ketika tidak sama-sama siap untuk bersama-sama membenahi diri. Ada lagi menantu yang sangat bergantung pada orang tuanya. Ini pun bisa merusak hubungan. Kenapa? Karena ketika dia bermasalah dengan pasangannya, tapi karena begitu bergantungnya pada orang tua, kalau dia anak perempuan, mungkin dia begitu manja di keluarganya sebelumnya, dan ketika dia menghadapi masalah, dia langsung kemana? Lari kepada orang tua, lari ke rumah orang tua, minggat, ngadu-ngadu kepada orang tua. Tentunya ini pun bisa merusak. Ketika ada persoalan, sebentar-sebentar langsung katakan, pulangkan saja aku kepada ayah dan ibuku. Sebentar-sebentar demikian. Tentunya ini akan semakin merusak. Dan wibawa pasangan pun tidak ada lagi di sana. Karena dianggap tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ini sikap yang sering kali juga terjadi dari pihak si menantu. Kemudian ada lagi menantu yang merasa lebih berhak atas suami, sehingga berebut cinta pasangan dengan mertua. Jadi antara anak, menantu dan mertua itu berebut pasangan, berebut cinta dari sang anak, yang pada akhirnya itu pun merusak hubungan mereka. Akibatnya apa? Pasangannya menjadi bingung. Dia ke sana, orang tuanya. Dia ke sini, pasangannya. Jadi dia sendiri bingung. Dia harus bersikap bagaimana. Tapi kalau dia mengerti firman Tuhan, tentunya dia akan lebih memprioritaskan pasangannya. Karena dia sudah menjadi lembaga yang baru. Akibat-akibat daripada sikap mertua dan menantu yang kita sudah dengar dari penjelasan yang tadi, ada juga hal yang lain, di mana mertua dan menantu tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik. Mertua dan menantu tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik, sudah saling curiga. Tentunya ini dalam hubungan keluarga, ini tentunya tidak baik lagi. Akibat yang lain adalah tidak lagi ada saling menghormati dan menghargai. Mertua dan menantu tidak lagi bisa saling menghormati dan menghargai. Ada juga ketika dia berada di rumah mertuanya, dia merasa asing. Karena sikap-sikap yang kita sudah dengar tadi. Mertua dan menantu merasa asing. Padahal di rumah mertua. Artinya apa? Ketika dia merasa asing, itu belum menyatu dengan keluarga pasangannya. Kalau dia sudah merasa asing di rumah mertuanya, ya bagaimana lagi dia akan nyaman untuk datang ke situ? Tentunya dia tidak akan nyaman lagi. Itu akibat yang timbul. Dan apalagi kalau mertua dan menantu itu egonya tinggi-tinggi, nggak ada yang mau mengalah. Ini tentunya sangat merusak. Yang pada akhirnya tidak lagi dapat menikmati kehidupan berumah tangga dengan nyaman. Memang dengan pasangan saling mencintai, tapi karena hubungan mertua dan menantu tidak baik, akhirnya dalam perjalanan kehidupan berumah tangga itu seperti berada dalam penderitaan seumur hidup. Ya, kalau sudah masuk dalam penderitaan seumur hidup, bagaimana lagi memiliki damai sejahtera? Jadi ini perlu diperhatikan. Kita sebagai mertua, bagi yang sudah menjadi punya posisi sebagai mertua, dan bagi kita sebagai menantu,
Dan bagi anak-anak muda yang akan menjadi calon menantu dan orang tua yang akan menjadi calon mertua, ini harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya hubungan rumah tangga, anak dan menantu kita itu baik, maka kita pun harus bersikap baik. Kita akan melihat Bapak Ibu, Saudara, ada contoh dalam Alkitab hubungan antara mertua dan menantu yang kurang baik. Kita akan lihat di sana dalam Kejadian pasal 29, di sana berbicara tentang hubungan antara Laban dengan Yakub. Jadi dari pasal 29, Kejadian 29 ayat 23 sampai 30 dan pasal 31 ayat 1 sampai 21, saya tidak akan baca di sini semuanya, tetapi kita akan belajar dari sana tentang kehidupan Laban dan Yakub. Kalau kita baca di sana, kita akan menemukan di mana Laban menipu Yakub. Ketika Yakub sudah berada di rumah Laban, bagaimana dia begitu mencintai Rahel. Dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika tiba waktunya dia akan mendapatkan Rahel, maka apa yang dilakukan Laban? Laban menukar Rahel dengan Lea. Yang pada akhirnya siapa? Yakub merasa tertipu. Laban menipu dia. Nah, demi apa? Demi kepentingan pribadinya Laban. Akhirnya dia katakan ya sudah bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan itu dilakukan oleh Yakub. Itu terjadi karena apa? Karena keegoisan Laban. Laban juga melakukan hal yang kurang baik terhadap Yakub, di mana dia begitu memeras tenaga menantunya ini dengan membuat Yakub harus bekerja keras di dalam menggembalakan kambing dombanya. Laban bersikap curang. Laban tidak mengerti keadaan Yakub, tidak nauin apa yang dimau dari diri Yakub, tidak mau mengerti akan hal itu. Akibatnya apa yang terjadi? Yakub tidak lagi menghormati Laban. Yakub tidak menghormati Laban sehingga ia pergi dan lari. Itu dicatat dalam pasal 31 ayat 20. Saya akan bacakan pasal 31 ayat 20. Di sana dikatakan demikian. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Jadi ketika mertua tidak bisa bersikap baik terhadap menantu, dalam konteks ini Laban mencurangi Yakub, dan tiba pada waktunya Laban pun harus menuai, dia diakalin oleh menantunya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita. Kalau mau diperhatikan ya perhatikan juga menantunya gitu loh. Jangan mengikuti kemauannya. Kalau menantu mau diperhatikan ya perhatikan juga mertuanya. Gak bisa hanya menuntut mertua memperhatikan dia, tapi dia juga harus memberi perhatian yang sama. Jadi akibat dari sikap Laban terhadap Yakub itu kita lihat bahwa dia tidak menghormati Laban lagi. Dia mengakalinya untuk pergi dan lari. Yang itu pun menghasilkan apa lagi? Menghasilkan kemarahan bagi Laban. Ayat 27 dikatakan, Laban berkata demikian, "Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi?" Laban menjadi marah. Laban menjadi marah. Dan karena Laban marah, direspon lagi oleh Yakub. Hati Yakub menjadi panas. Ayat 36. Di situ dikatakan, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu." Jadi kita melihat di sini
Hubungan antara mertua dan menantu yang diawali dari hal yang sepele barangkali, tetapi ketika itu terjadi berulang-ulang, akhirnya itu menjadi masalah yang menumpuk. Itu menjadi bom waktu yang tinggal tunggu meledak. Kita lihat Laban dan Yakub, pada akhirnya mereka bertengkar. Kalau sudah bertengkar, yang satu marah, satu panas hatinya, bagaimana lagi? Dan di ayat-ayat selanjutnya, di sana dicatat ayat 41 bahwa Yakub katakan demikian, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Jadi kita lihat di sini hubungan mertua dan menantu yang sangat-sangat tidak baik. Dimulai dari mana? Dimulai dari hal-hal yang kecil yang pada akhirnya, dan itu terjadi berulang-ulang dan berulang-ulang, akhirnya menjadi bom waktu. Jika sudah demikian, tentunya ini menjadi PR tersendiri untuk menyelesaikannya. Tapi sayang, banyak orang yang lebih memilih menyelesaikan masalah daripada mengantisipasi masalah. Itu kenyataan yang terjadi. Kenapa? Karena masing-masing dipimpin oleh egonya. Itu akibatnya kita lihat. Nah, sekarang yang menjadi perenungan kita adalah agar tidak terjadi hal yang demikian seperti pengalaman Laban dan Yakub ini. Tidak terjadi hal yang saling menyakitkan antara menantu dan mertua. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai menantu ataupun kita sebagai mertua, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus takut sama Tuhan. Sama seperti suami harus takut sama Tuhan, istri harus takut sama Tuhan, anak harus takut sama Tuhan, menantu harus takut sama Tuhan, mertua harus takut sama Tuhan, orang tua harus takut sama Tuhan. Dan ketika itu yang terjadi dalam kehidupan, maka hubungan mertua menantu akan indah sekali. Contohnya di mana? Kita akan melihat contoh antara hubungan mertua dan menantu yang sangat manis antara siapa? Naomi dengan Ruth. Kalau kita membaca kitab Rut, bagaimana hubungan Naomi dengan Rut itu luar biasa. Luar biasa. Ketika Rut menjadi menantu Naomi, harusnya Rut itu bisa pergi lagi meninggalkan Naomi. Setelah semuanya habis apa yang dimiliki oleh Naomi. Sebenarnya bisa. Ketika dia menjadi menantu Naomi, dia tidak memiliki anak. Dia bisa meninggalkan Naomi. Tapi ketika di persimpangan jalan, kita melihat di sana bahwa Naomi tidak orang yang egois. Ketika Orpa dan Rut menyertai dia dalam perjalanan ketika Naomi akan kembali ke negerinya, Naomi memberi pilihan kepada Orpa dan Rut supaya mereka memilih. Ayolah pulang, pulanglah nak. Kalaupun malam ini aku melahirkan anak laki-laki buatmu, masa iya kamu akan menunggu gitu. Itu artinya apa? Naomi tidak menjadi egois, tapi dia memikirkan kebahagiaan orang lain. Dia melihat kepentingan Rut dan Orpa ini jauh ke depan. Dan dia memiliki hati yang begitu melekat. Karena apa dia bisa seperti itu? Karena dia mengasihi Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Dia tidak mau jadi beban buat menantunya, Rut, sehingga dia katakan pulanglah. Tapi apa yang Rut katakan? Allahmu lah menjadi Allahku, bangsamu menjadi bangsaku. Kita melihat hati yang luar biasa dari Rut ketika dia mengikuti Naomi. Ada pilihan yang tepat yang dilakukan oleh Rut. Bangsamu menjadi bangsaku dan Allahmu menjadi Allahku. Ini luar biasa. Itu terjadi karena apa? Dalam kehidupan Naomi dan Rut memiliki hubungan yang manis. Mungkin pastilah terjadi masalah-masalah di sana.
tapi masalah-masalah itu mereka bisa selesaikan dengan baik. Dan itu tidak menjadi bom waktu yang pada akhirnya merusak hubungan mereka, tapi mereka dapat tetap memiliki hubungan yang manis satu dengan yang lain. Nas pembimbing kita katakan 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ini masih hubungannya dengan poin 1 tadi. Tentang kasih persaudaraan nggak perlu lagi diajarkan, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, karena kamu sendiri sudah belajar tentang kasih mengasihi dari Allah. Jadi kalau menantu mengasihi mertua dengan melihat dan belajar kepada kasih Allah, dia akan bisa mengasihinya dengan baik. Mertua ketika dia mengasihi menantu dengan segala keberadaannya dan dia dasarkan dengan belajar pada kasih Allah, dia akan bisa menerimanya dengan baik. Yang kedua, tahu dan tetap pada posisi masing-masing. Tahu dan tetap berada pada posisi masing-masing. Di mana kapasitasnya, di mana yang tidak menjadi kapasitasnya. Kalau menantu dan mertua bisa menempatkan diri sesuai dengan posisinya, maka perjalanan kehidupan, hubungan mertua dan menantu tentunya akan berjalan dengan baik. Mertua tahu posisinya. Oh ya, menantu saya itu sudah lembaga sendiri dengan anak saya. Dia bisa menjaga dirinya, bukan berarti dia lepas tangan, tidak. Jadi mertua dia hanya sebagai pengamat. Di saat mana dia dibutuhkan, dia bersedia datang di sana. Tapi kalau dia tidak dibutuhkan, jangan nyelonong-nyelonong gitu. Supaya apa? Sebagai perwujudan bahwa dia tahu posisinya di mana. Menantu tahu posisinya di mana. Jadi kalau semuanya saling tahu, dia masih tetap bisa menghargai mertua, menghargai orang tua, karena dia sudah lembaga sendiri. Jadi antara mertua dan menantu dan sebagai orang tua pun kita harus tahu posisi kita di mana. Apalagi mertua dan menantu. Harus tahu posisi di mana. Supaya enggak nabrak sana nabrak sini begitu. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh mertua dan menantu secara khusus sesuai tema kita? Menerima menantu dan mertua sebagaimana adanya. Menerima sebagaimana adanya. Bukan menerima sebagaimana harusnya seperti yang dia mau. Ya adanya menantu orang sederhana, ya terima dia apa adanya. Adanya mertua orangnya sederhana, terimalah mertua dengan apa adanya. Jangan memaksakan seperti yang kita mau. Jadi harus bisa terima. Kalau mertuanya memang orangnya terbatas dalam pendidikan, ya terima, apa nih, nggak perlu malu. Kalau orang tuanya memang hanya hidup sederhana, terima apa adanya. Jangan setelah menikah nggak bisa menerima itu, tapi ketika berpacaran bisa menerima. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan antara anak-anak muda. Yang penting supaya jadi sepertinya begitu menerima sekali. Demikian dengan orang tua dan mertua. Sepertinya menerima sekali akan calon menantunya. Tetapi setelah berumah tangga gak bisa terima. Ini kan lucu. Kalau gak mau terima ya sebaiknya sebelum anak itu menikah. Supaya masih ada peluang untuk berpisah dan meninggalkan. Tapi kalau sudah menikah, suka tidak suka, mau tidak mau, harus menerima apa adanya. Karena kita gak bisa sarankan dan tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Kita katakan, karena saya gak bisa terima istrimu nak, karena saya gak bisa terima suamimu nak, berpisahlah dari dia, bercerailah dari dia.
Kalau sampai itu keluar dari mulut kita sebagai orang tua dan mertua, wah, sangat salah kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi harus kita antara mertua dan menantu harus bisa menerima sebagaimana adanya. Selanjutnya, mertua dan menantu harus saling menghormati dan menghargai. Mertua dan menantu harus saling menghormati dan menghargai. Banyak menantu-menantu yang tidak bisa menghargai mertuanya. Apalagi ketika mertuanya itu numpang, tinggal bersama dengan dia. Tidak jarang ada menantu yang sangat ekstrim memperlakukan mertuanya seperti ART, asisten rumah tangga. Banyak menantu-menantu yang memperlakukan mertuanya kurang baik. Dia nggak bisa menghargai jerih lelah mertuanya. Padahal hari-harinya mertuanya itu sudah banting tulang. Memang dia tidak banting tulang lagi bekerja di luar. Secara finansial dia sudah disupport oleh anak-anak. Tapi terpikir nggak menantu betapa susah payahnya ketika mertuanya ini harus, ketika dia bekerja dia harus menjaga anak-anaknya. Artinya mertuanya harus berjuang menjaga cucunya. Kadang-kadang gak sampai memikirkan sejauh itu. Sehingga tidak jarang kurang menghormati dan kurang menghargai. Padahal mertuanya sudah melakukan hal yang luar biasa. Tapi dalam Alkitab ada satu contoh mertua menantu yang begitu saling menghargai dan saling menghormati. Siapa? Yaitu Yitro dan Musa. Yitro dan Musa, kalau kita baca dalam Keluaran pasal 4, bahkan dalam Keluaran pasal 18, saya tidak akan bacakan di sini. Kita akan melihat sejarah hubungan antara Musa dengan Yitro, mertuanya. Dari sisi Yitro kita akan lihat. Yitro ini bisa menerima Musa sebagai pelarian. Dia tidak egois. Ketika Musa akan kembali ke Mesir untuk melaksanakan tugasnya, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Yitro nggak nahan-nahan. Yitro memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada Musa untuk pergi menunaikan tugasnya sesuai dengan yang Allah mau. Antara Musa dan Yitro ada komunikasi yang baik. Ada komunikasi yang baik. Saya akan baca beberapa ayat saja. Dalam Keluaran pasal 18 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan demikian. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Hubungan Musa dengan Yitro begitu baik. Dan Yitro tahu apa yang menjadi kebutuhan Musa. Yitro datang membawa Zipora anaknya. Karena sebelumnya Musa suruh pulang. Supaya Musa lebih berkonsentrasi membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Sehingga Zipora dititipkan kembali kepada Yitro. Tapi ketika itu Yitro tahu apa yang menjadi kerinduan daripada Musa. Dia bawa Zipora, dia bawa kedua cucunya kepada Musa. Kita lihat itu terjadi karena apa? Karena hubungan yang baik. Dalam pasal 18 ayat 17 juga di sana, Yitro itu menasehati Musa. Dia memberi nasihat. Ketika dia melihat bagaimana sulitnya Musa memimpin bangsa itu,
maka dia memberi nasihat. Waduh, kalau seperti ini kamu caranya mengatasi persoalan-persoalan di tengah bangsa ini, ya kamu akan kewalahan dan kamu akan kesusahan, kamu akan kecapean. Dia beri nasihat kepada Musa. Namun apa yang direspon oleh Musa? Musa itu menaruh hormat. Musa itu menaruh hormat kepada Yitro, mertuanya. Dia enggak seperti si Yakub tadi, diam-diam mau pergi begitu, enggak. Tetapi yang dilakukan Musa adalah menghormati, dan dia minta izin kepada Yitro. Pasal 4 ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Ketika Musa menaruh hormat kepada si Yitro dan dia meminta izin, apa yang didapat oleh Musa? Musa mendapat berkat dari Yitro. Yitro katakan apa? Pergilah dengan selamat. Bukankah itu menjadi doa buat Musa ketika dia dilepas oleh mertuanya? Pergilah dengan selamat. Sungguh hubungan yang luar biasa. Dan Musa ketika dia dinasehati oleh Yitro, dia menerima nasihat itu. Dia menerima nasihat itu. Pasal 18 ayat 24. Pasal 18 ayat 24, di sana dikatakan demikian. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Musa mendengarkan perkataan Yitro dan melakukannya. Artinya apa? Ketika Yitro memberi nasihat kepada menantunya, dia menerima nasihat itu dengan sukacita. Dia menerima nasihat itu dengan sukacita. Kalau mau hubungan baik antara mertua dan menantu, ketika mertua menasehati, menantu harus rela untuk menerimanya. Jangan merasa ini mertua sudah kuno, kolot, beda dengan yang sekarang. Kehidupan kita beda. Jangan anggap remeh mertuamu. Bagaimanapun, sesederhana apapun mereka sudah lebih banyak menjalani pahit getirnya kehidupan. Mereka sudah lebih dahulu menjalani masa-masa itu daripada kita. Jadi kalau diberi nasihat oleh mertua ataupun orang tua, ya jangan cepat-cepat nolak. Direnungkan. Benar enggak ini? Kalau enggak jelas ditanya. Diperjelas maksudnya apa. Supaya hubungannya baik. Itu yang dilakukan oleh Yitro dan Musa sebagai mertua dan menantu. Yang terakhir, yang harus kita lakukan sebagai mertua dan menantu, yaitu memberi diri. Memberi diri, waktu, tenaga untuk saling memperhatikan. Artinya peka kepada kebutuhan mertua ataupun menantu. Contohnya di mana? Kalau kita melihat ada dalam Markus pasal 1:29 ayat 34, di sana kita melihat tentang Petrus dengan mertuanya. Petrus ini kan bersama dengan Tuhan Yesus, bagaimana dia mengikut Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugasnya sebagai murid Tuhan Yesus. Tapi di tengah kondisi itu mertuanya sakit. Yesus datang ke sana. Apa yang dapat kita lihat? Sebagai menantu kita belajar untuk memberi diri, memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh mertua. Ada banyak loh, mertua-mertua itu tidak berani ngomong. Ada banyak loh, mertua-mertua itu hanya diam saja. Tapi dalam dirinya ada keinginan, ingin sesuatu. Sebagai menantu harus mengerti hal itu.
Tapi kadang-kadang menantu sudah lebih dahulu a priori sih terhadap mertua. Kadang-kadang dianggap mertua itu yang dia butuhkan hanya uang dan uang. Padahal nggak selalu demikian. Pernah ada orang katakan, saya sih hanya mau anak maupun menantu saya mengerti saya. Ada yang berkata seperti itu. Itu artinya apa? Tidak selalu melulu dengan uang yang mereka perlukan, yang mereka mau. Tapi ketika menantunya memberi diri, ketika menantunya memberi waktu untuk bertemu dengan dia, bercengkerama dengan dia, saling menghibur, saling menguatkan, tentunya itu bisa membawa sukacita tersendiri bagi dia. Tapi kalau menantunya padahal rumahnya dekat gitu ya, untuk datang ke mertuanya pun seperti nginjak bara api gitu ya, datang. Tapi begitu datang gak lama, pulang aja begitu. Bagaimana mertua bisa merasa nyaman dengan kondisi seperti itu? Kalau melihat di rumah mertua ada sesuatu yang gak pas, yang membuat dirimu tidak nyaman, ya berusahalah bagaimana supaya di situ Anda nyaman. Mungkin ada sesuatu hal yang harus Anda bereskan, ya buat supaya Anda nyaman di sana. Itu artinya mengerti dan memberi diri kepada mertuanya. Ada menantu yang sulit sekali, bahkan tenaganya pun dihitung-hitung ketika ada di rumah mertua. Ketika makan pun di rumah mertua harus mertua yang cuci piringnya. Ini kan aneh begitu ya. Artinya rumah mertuanya seperti rumah asing buat dia. Bagaimana mertua gak tersinggung jika seperti itu? Tapi pada pagi hari ini kita harus belajar untuk memberi diri, memberi waktu, memberi perhatian dan kepekaan kita terhadap mertua. Bersyukurlah, hai menantu-menantu yang tidak terlalu jauh dari mertua. Kalau terlalu jauh, berat Bapak Ibu. Tapi kalau dekatkan, kita bisa lebih merasakan kebersamaan yang begitu indah. Jadi itu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Ada 5 hal tadi yang harus kita lakukan sebagai mertua dan menantu. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Dan mengasihi mertua ataupun menantu, belajarnya dari mana? Belajarnya dari kasih Tuhan. Bukan belajar dari kasih dunia ini, tapi belajarnya dari kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan menerima kita apa adanya. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Masalahnya ini sudah menjadi menantu, bukan lagi sebelum menantu. Kecuali kalau sebelum menantu masih ada peluang untuk berpisah, karena belum ada ikatan. Tapi ini sudah menjadi menantu. Jadi kasihi Tuhan dan belajar dari kasih Tuhan. Yang kedua, ingat dan harus tetap pada posisi sebagai mertua ataupun menantu. Yang ketiga, menerima, saling menghargai. Yang keempat, dan memberi diri. Jadi mertua jangan pernah berpikir menganggap menantunya sebagai saingan yang harus dia taklukkan. Jangan pernah. Tetapi terimalah menantumu itu sebagai anakmu. Dan menantu jangan pernah meremehkan mertuamu, apalagi menganggap beban. Tetapi terimalah mertuamu sebagai orang tuamu. Mungkin kita tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan kita. Tapi mari, paling tidak dengan tidak membuat masalah saja, kita sudah mengasihi mertua ataupun menantu. Dengan tidak membuat masalah saja, itu sudah mengasihi mereka. Jadi dengan demikian maka akan ada kerinduan antara mertua dan menantu untuk saling membahagiakan dan menyayangi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Firman yang sudah mengingatkan kami lagi, membawa kami kepada posisi kami masing-masing, baik kami sebagai mertua maupun sebagai menantu. Ketika kami diingatkan lagi hal-hal yang kurang,
melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Sebelum terima doa berkat, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3. Pada bait yang ketiga nanti kita sama-sama berdiri. Serikat persaudaraan. Ke dalam kenyataan hidup kita bawa firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta, pengasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, serta penghiburan dan kekuatan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu dimanapun kita berada.